Bapak Anies Rashid Baswedan pergi naik haji, tetapi para pendukungnya sibuk menebarkan hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa hari terakhir, Bapak Anies Rashid Baswedan berada di Tanah Suci, yakni di Arab Saudi. Beliau berangkat untuk naik haji. Tetapi yang bikin konyolnya, kenapa para pendukung Anies Rashid Baswedan sibuk menebarkan berita bohong? Ini benar-benar bukan menaikkan elektabilitas Anies Baswedan, malah akan semakin memperburuk elektabilitas dari Anies Rashid Baswedan ini. Pergi naik haji, sebenarnya berbicara hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, tetapi tidak dengan pendukung Anies Rashid Baswedan. Mereka malah sibuk menyebarkan berita bohong yang pada akhirnya menjatuhkan elektabilitas Anies Rashid Baswedan itu sendiri. Ini tentu sangat memalukan. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Dalam logika, lagi ramai membahas Anies Baswedan yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji dan konon katanya mendapatkan undangan langsung dari keluarga kerajaan Saudi Arabia. Sayangnya para pengikut Anies Baswedan ada yang kurang bijaksana. Mereka membuat dan menyebarkan berita hoax berupa foto Pak Jokowi yang saat itu pergi beribadah haji dengan keluarganya dan kebetulan didampingi oleh King Salman. Foto Pak Jokowi diedit, foto kepalanya diganti dengan foto kepala Pak Anies Baswedan, sehingga tampak bahwa Pak Anies Baswedan didampingi oleh King Salman langsung. Tapi para pengikut Anies ini masih kurang profesional. Mereka lupa mengedit foto Gibran yang saat itu berada di belakang Pak Jokowi. Sampai segitunya ya, ingin mencitrakan Pak Anies Baswedan jalan langsung dengan King Salman. Sekarang kita bahas, benarkah Pak Anies Baswedan sekeluarga mendapat undangan langsung dari kerajaan Saudi Arabia? Kita mengenal Haji Furoda. Haji Furoda ini adalah haji yang tidak melalui kuota haji seperti biasa, seperti kita ya. Haji Furoda atau disebut juga dengan Haji Muzamalah, yaitu haji yang visanya diperoleh dari keluarga kerajaan Saudi Arabia. Itu gratis? Tidak. Siapapun bisa mendapatkan jatah Haji Furoda atau Haji Muzamalah tersebut, asal kita punya banyak uang. Travel Haji sendiri mematok harga Haji Furoda atau haji undangan ini sebesar 24.000 atau 360 juta. Anda punya uang segitu, Anda tidak perlu ikut list di dalam haji yang harus nunggu 20 tahun lebih. Anda bisa mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia asalkan punya uang tersebut. Buat Pak Anies Baswedan, selamat melaksanakan ibadah haji, semoga menjadi haji mabrur. Buat pengikut Pak Anies Baswedan, tolong, kasihan Pak Anies kalau Anda menyebarkan hoax seperti itu. Pak Anies menjadi bulan-bulanan, bukan menjadi idola mereka. Oke? Anja. Anja. Jadi ini adalah video yang aslinya ya. Yang aslinya itu sebenarnya Presiden Jokowi. Tetapi pendukung Anies mengedit foto kepala Presiden Jokowi lalu dipasang dengan mukanya Anies Rashid Baswedan. Benar-benar sangat memalukan dan sangat menjijikan menurut saya. Jalan ya. Sisa jalan Pak Anies. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya mereka berbohong di tanah suci Mekah ya.
Dasar kadrun, ya Allah. Itu mah urusan agama bro, jangan dibuat main-main ente. Ketika mengetahui bahwa Pak Anies berangkat haji dan kemudian Pak Anies itu ternyata diberi undangan oleh kerajaan Arab Saudi itu menjadi salah satu kebanggaan tersendiri buat para pendukung Pak Anies sekarang ini. Ternyata ada sesuatu hal yang lebih besar, bahwasanya Pak Anies diundang ke Arab Saudi untuk memenuhi undangan kerajaan di sana dan disambut hangat oleh kerajaan Arab Saudi itu. Saya pikir ini hal yang sangat mengharumkan nama Indonesia, lagi-lagi Pak Anies, dan saya pikir sekali lagi bahwasanya Bibul Haramain Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengundang beliau dalam pembukaan sebuah festival budaya terbesar di dunia, di mana Indonesia menjadi tamu kehormatan. Jadi kunjungan ini bukan tiba-tiba, melalui proses panjang, dan saya jelaskan juga bahwa Saudi menyebut kunjungan ini dengan istilah Ziarah Al-Akhawiyah Al-Wudiyah, sebuah kunjungan persahabatan yang begitu intim dan persahabatan hati, wudiyah, kasih sayang. Beliau satu-satunya atau seluruh dunia yang diterima Raja Salman di istana pribadi, bukan istana kerajaan. Jadi ini sangat istimewa. Saya begitu terharu dan terenyuh bagaimana intimnya dua sahabat ini, Khatimul Haramain Asyarifain Raja Salman bin Abdul Aziz. Ada kesamaan dari dua sahabat ini. Suasana kebatinan yang ada dalam pertemuan di istana pribadi ini begitu hangat. Kemudian dari situ kita langsung masuk ke guest house. Setelah kita bersiap lalu menunaikan umroh. Alhamdulillah kita tadi selesai umroh, lanjutkan dengan menunggu saat masuk sholat Jumat. Jadi kita Jumatan di Masjidil Haram. Jadi saya bersama dengan anak-anak, mantu, istri, dan kita bertujuh. Alhamdulillah lancar, dan di sini juga disambut dengan amat baik. Jadi kami merasa bersyukur sekali. Memang terasa sekali tadi di Masjidil Haram ketika kita sa'i itu penuh, padat juga waktu tawaf tadi. Tapi kita menikmati. Jadi kepadatan itu semua tidak mengurangi hikmatnya kegiatan ibadah tadi. Jadi umrohnya tadi lancar, dan kita bersyukur sekali. Mentertawakan ya, tapi orang-orang ini punya lah, ada yang punya, ada yang kurang, ada yang, tapi untuk berperang kan nggak mungkin itu aja yang diandalkan. Mereka pasti butuh support sistem dari luar mereka. Support sistem ini kayaknya belum mau ikut gabung di sana. Nah, apa sebab? Ya itu melihat, mungkin bisa melihat peluang atau merasa ya udah nggak usah maju aja yang ini, bisa juga begitu kan gitu. Jadi mereka bertengkar di dalam, support sistem yang harusnya bisa masuk juga untuk menyokong mereka juga nggak bisa masuk gitu. Takut lah pasti kan gitu. Takut lah dengan yang terjadi belakangan ini. Takut. Ada lagi yang bilang apa itu? Kok katanya mau bantu ke sana tapi kok nggak bantu? Ntar dulu rumah orang lagi kebakar gitu. Jangan kita ikut kebakar katanya. Gitu-gitu loh. Jadi makin apa ya? Makin berkurang nih support buat bisa maju itu makin berkurang gitu. Apalagi sekarang juga angka survei sudah stagnan sekali ya. Iya, udah berat itu Bang. Udah berat. Jaraknya udah makin jauh. Jaraknya makin jauh. Tapi kan selalu dipakai argumen di DKI dulu segini. Nggak ada lah. Apa yang membedakan Mas Anies di DKI secara survei dengan sekarang ini, Bang? Kalau di DKI kan dia nomor 2 secara survei. Bukan nomor 3 ya? Enggak, nomor 2 secara survei. Nomor 3 AHY ya? Nomor 3 AHY. Oh. Yang bikin AHY nomor 1 atau nomor 2 itu kan ada perusahaan perdagangan kain sarung yang bikin survei gitu. itu dibikinnya AHY nomor 1 atau nomor 2 itu aja. Distributor kain sarung itu. Bukannya SMRC dan lain-lain juga pernah ya? Mungkin baru pertama kali jejak iya mungkin, tapi setelah masuk enggak. Iya, makanya kemarin di Twitter Mas Burhan menjawab bahwa surveinya mulai bulan Maret itu udah stabil tuh. Iya, gitu. Jadi ketika jejak wajar dong. Tapi ketika sudah lama dalam peredaran, dia udah stabil nomor 2. Dan harus diingat juga kan, kalau pilkada DKI itu waktu itu pilkada seperti daerah lain, enggak like spesialis. Iya, Anies nggak jadi gubernur. Kalau rise to 40 ya, iya, bukan gitu. 50+1 kan. Nah sekarang pilpres juga sama, 50%+1, tapi Anies kan posisi ketiga. Posisi ketiga yang jaraknya agak jauh. Makanya mau bilang Anies ini hanya bisa masuk putaran 2 atau menang kalau tingkat partisipasi ini
rendah. terganggu gara-gara Valentine. Iya betul. Karena pendukung Anies nggak Valentine. Karena pendukung Mas Anies kemungkinan besar nggak Valentine. Gitu aja. Yang Valentine-nya jadi rendah gitu gara-gara Valentine. Iya, abang bilang yang paling Valentine pendukung Mas Ganjar kayaknya. Iya. Katanya banyak Gen Z-nya. Iya. Kan klaimnya gitu banyak Gen Z-nya. Jadi Kalau Kompas bukannya Prabowo yang menang Gen Z katanya. kan ini kita ikutin klaim mereka aja. Ikuti klaim mereka aja gitu. Nah, Gitu. apa yang terjadi dengan pertemuan Demokrat dan Mas Ahaye dan Mbak Puan kemarin menurut abang ada ujungnya nggak tuh bang? Kalau berlanjut iya dong. Kalau berlanjut. Tapi kalau sekali aja pertemuan terbuka itu gimmick lah. Oh. Kan tapi maksudnya dalam konteks ini kita nggak bisa menganggap remeh gimmick. Karena bertemu aja itu adalah sebuah pengorbanan buat mereka berdua. Keputusan yang sangat berat itu. Itu menurunkan ego buat kedua partai, buat kedua elit ini. Walaupun ketemunya bukan Pak SBY dengan Bu Mega ya, tapi kan Mbak Puan dengan AHY itu kan mewakili Dua dinasti. mewakili dua presiden ini. Iya, dua dinasti. Mewakili dua presiden ini. Dan mungkin belum ada yang betul-betul strategis. Karena kan terbuka. Foto-foto lah. Ya, horor-horor. tapi itu sebenarnya sudah jadi semacam oh ini bisa cair kok. Bisa ketemu kok. Bagi mereka berdua bagus dong. Tapi kalau berlanjut ini jadi ancaman dong buat koalisi perubahan. Siapa yang mengatakan kalau Anies itu kagak ada prestasinya? Siapa yang bilang kalau Anies itu cuma pandai mengolah kata? Kalian saja yang selalu nyinyir di medsos, isinya Anies, Anies, Anies lagi dan Anies. Itu namanya melawan sunatullah. Prestasi Anies itu bukan kaleng-kaleng. Banyak penghargaan dari luar maupun dari dalam negeri. Walaupun piagamnya dibuat Anies sendiri. Waktu menjabat Gubernur DKI, Anies sudah banyak menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Terbukti sumur resapan, walaupun gagal. Kedua, penebangan pohon mahoni di Monas. Ketiga, menciptakan juru parkir air. Keempat, jangan sampai mulut kalian disupport pakai lem Aibon. Untuk mendukung Ganjar, lanjutkan kawal sampai RI 1. Jangan pilih Anies. Salam demokrasi. Ya, saudara, kedatangan ini disambut langsung putra Raja Salman bin Abdul Aziz yang juga Gubernur Madinah. Saya besar rombongan mendoakan agar Pak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden RI di 2024. Kabul ya Rob, kabul ya Rob. Agar Bapak Anies menjadi Presiden di 2024 ya Rob, kabul ya Rob, kabul ya Rob. Pendukung sama yang didukung sama saja. Ini pendukungnya nih, Haji aja buat hoax. Saya heran ini. Pendukungnya ini sampai bikin hoax. Saya buktikan ya, saya buktikan. Lucu sekali ini masalahnya. Lucu sekali. Biar para netizen yang budiman dari Sabang sampai Merauke paham bagaimana para pendukungnya sama yang didukung itu sama saja. Sama gininya. Nih, kasih lihat ya. Video itu sebenarnya ya ini loh. Erdogan ya tiap Jumat kan dia mesti sholat itu di masjid Topkapi di Turki sana. Nah, Anies itu datang. Nah, dia menunggu Erdogan turun. Nah, Erdogan salaman, dilewati dia. Nah, baru dikasih tahu sama yang baju biru itu kalau dia ada orang Indonesia. Ya disalami sama Erdogan, itu kejadian dia ada di Turki. Nah, setelah salaman ya ditinggal dia sama Erdogan mau Jumatan itu. Nah, ditinggal. Nah, ditinggal kan? Ditinggal sama Erdogan karena Erdogan siapa ini orang datang? Minggir dia. Aduh, ditinggal dia. Gitu loh, ceritanya itu begitu. Apa sih yang gak kalian sangkutin ke Anies Baswedan? Halo bro, maaf, video Anda saya setit. Makanya saya mau pengen ketawa aja bro. Rupa-rupanya nggak kandidat, nggak pendukung, sama aja. Biarpun ngomong salah, biarpun ngomong ngibul, tetap aja dibela, ya maklum.
nggak kandidat, nggak pendukung, sama-sama nggak punya malu. Kalau saya sih terus terang aja malu gitu loh. Apa yang diomongin dengan kenyataan nggak ada bukti, malu sebenarnya. Maaf, saya bukan pendukung siapa-siapa. Lost saya mah. Prinsip saya kalau nggak kerja siapapun pemimpinnya nggak makan. Oke. Cuman saya mah paling benci calon para pemimpin kalau ngomongnya nggak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Coba bro, jelasin yang katanya Anies dapat undangan haji sama Raja Salman. Jelasin. Sudah beredar videonya. Memang kalau pendukung-pendukung Anies kalau disuruh ngedit mah jago begini, top. Sampai beriringan dengan Raja Salman. Mana ada bro si Anies dapat undangan haji. Jelasin aja lah. Jelasin. Anda kan pendukung setia yang gembar-gembor paling terdepan, berjuang untuk perubahan. Jelasin bro. Saya cuman pengen tahu sih bagaimana pendapat Anda perihal Anies mendapat undangan haji dari Raja Salman. Oke. Udah begitu aja bro. Maaf, saya bukan pendukung siapa-siapa. Cuman saya paling suka kalau omongannya sesuai dengan kenyataan. Prinsip saya sekali lagi, tidak kerja siapapun pemimpinnya gak makan. Jelasin nggak? Saya tunggu nih. Jelasin Anies yang mendapat undangan dari Raja Salman Arab Saudi untuk naik haji. Jelasin sekarang, besok atau lusa. Oke, saya tunggu komentar Anda. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah mendengarkan bersama-sama. Saya secara pribadi menilai bahwa pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini memang kurang bijaksana. Anies Baswedan berangkat ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Semestinya para pendukungnya harus memberikan apresiasi dengan membangun hal-hal yang positif, bukan menyebarkan berita bohong. Ini yang sangat disayangkan. Akibat dari penyebaran berita bohong ini menimbulkan elektabilitas Anies Baswedan semakin ambruk, bukan semakin meningkat. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa akibat atau ulah dari pendukung Anies yang menyebarkan berita bohong ini menyebabkan elektabilitas dari seorang Anies Baswedan itu semakin anjlok. Saya rasa apa yang dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan ini benar-benar hanya mencemarkan nama baik dari seorang Anies Baswedan itu sendiri, yang pada akhirnya elektabilitas Anies Baswedan semakin ambruk. Padahal Anies Baswedan berangkat ke Arab Saudi itu punya tujuan yang amat dan sangat mulia, yakni untuk beribadah haji. Tetapi kenapa para pendukungnya bisa segoblok dan sesomplak itu? Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin ini bisa dijadikan pembelajaran bahwa berita bohong itu memang sangat berbahaya. Berita bohong itu pada akhirnya akan memperoleh hasil yang sangat menjelekan. Faktanya seperti sekarang ini, di media sosial berseliweran orang-orang beramai-ramai mengecam Anies Baswedan dan para pendukungnya. Orang-orang beramai-ramai mengangkat topik keberangkatan Anies Baswedan sebenarnya dengan tujuan yang mulia, tetapi pada akhirnya membawa dampak yang negatif untuk Anies Rashid Baswedan itu sendiri. Saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh pendukung dari Anies Rashid Baswedan ini tidak dilakukan oleh pendukung Ganjar Pranowo dan pendukung Bapak Prabowo Subianto, sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Karena ini tentu sangat buruk dan sangat tidak baik jika kita terapkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Stoplah menebar berita bohong, stoplah menebar berita hoax.
Karena hal-hal seperti ini akan berakibat fatal. Hal-hal seperti ini akan membawa kehancuran bagi Anies Rashid Baswedan itu sendiri. Ketika kita berbicara soal elektabilitas, urutan Anies Rashid Baswedan saat ini survei membuktikan selalu berada di posisi ketiga. Lantas kenapa ketika Anies Baswedan sudah melanjutkan perjalanan menuju naik haji itu dengan tujuan yang aman dan sangat mulia, tetapi pendukung Anies di belakang malah sibuk menebarkan berita bohong? Ini benar-benar brengsek menurut saya, yang membuat elektabilitas Anies Baswedan semakin anjlok dan semakin ambruk. Kasihanlah Pak Anies Baswedan. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan saya berharap semoga para pendukung dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Prabowo Subianto tidak melakukan hal ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.